Kita semua pernah kan bertanya-tanya apa sih sebetulnya tujuan hidup ini? Nah, ada sebuah jalan spiritual kuno dari filsafat Hindu yang menawarkan jawaban lewat pengabdian. Namanya Bhakti Marga. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pencarian makna, lalu kita definisikan apa itu Bhakti Marga, terus kita lihat 9 cara prakteknya, nilai-nilai penting di baliknya, kita intip satu kisah klasik, dan yang paling penting, gimana cara kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Ini dasarnya banget. Di lubuk hati kita yang paling dalam, kita semua ini kan pencari. Kita mencari makna, tujuan, sesuatu yang lebih besar dari sekedar rutinitas harian. Pertanyaan jutaan dolar ya kan? Ini pertanyaan yang udah coba dijawab oleh para filsuf dan orang-orang bijak selama ribuan tahun. Dan justru dari pertanyaan inilah perjalanan kita hari ini dimulai. Dalam tradisi Hindu, tujuan akhir ini punya nama, moksha. Coba bayangin, ini bukan cuma soal senang-senang biasa, tapi benar-benar bebas. Bebas dari roda kekhawatiran yang gak ada habisnya, dan akhirnya merasa menyatu dengan sumber dari segala kehidupan. Pertanyaannya, gimana caranya kita sampai ke sana? Sebenarnya, ada banyak jalan yang ditawarkan. Ada jalan pengetahuan, ada jalan tindakan. Tapi hari ini, kita fokus ke satu jalan yang katanya paling direct, paling langsung kena ke hati. Nah, ini dia intinya, Bhakti Marga. Secara harfiah artinya jalan pengabdian. Marga itu jalan, Bhakti itu ya cinta, pengabdian, pelayanan tulus. Jadi, ini adalah jalan spiritual yang bahan bakarnya itu emosi dan hubungan kita dengan yang ilahi. Jadi, penting banget untuk dicatat, ini bukan cuma soal ritual kosong. Tujuannya itu jauh lebih dalam. Ini soal mengubah cara pandang kita terhadap dunia, menumbuhkan cinta yang tulus, melihat percikan ilahi di dalam setiap makhluk hidup, dan ujung-ujungnya ya, itu tadi, mencapai kedamaian batin sejati. Oke, terus prakteknya gimana? Nah, untungnya nih ada semacam panduan yang jelas banget. Ada berbagai cara untuk mengekspresikan pengabdian ini. Ini yang keren banget, 9 bentuk bakti, atau Nava Vida Bhakti. Anggap aja ini kayak menu pengabdian. Jadi nggak ada satu cara yang cocok buat semua orang. Buat yang tipe pemikir, mungkin jalannya lewat mendengarkan ajaran suci atau Shrawanam. Buat yang suka bertindak, bisa lewat pelayanan, kayak Dasya. Bahkan ada jalan persahabatan, yaitu Sakya. Intinya, selalu ada jalan masuk untuk setiap tipe kepribadian. Kita ambil contoh yang paling gampang diakses, Kirtanam. Ini adalah praktik memusatkan pikiran lewat suara dan musik. Saya yakin, kita semua pernah merasakan kan, gimana kuatnya nyanyi bareng-bareng itu bisa mengangkat semangat. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada juga Smaranam, yang ini bisa dilakuin di mana aja, kapan aja. Ini mirip banget sama konsep mindfulness yang lagi ngetren sekarang. Intinya adalah menjaga kesadaran akan yang ilahi saat kita lagi kerja, lagi santai, dan mengubah hal-hal biasa jadi sesuatu yang bermakna. Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari apa yang kita lakukan ke bagaimana kita melakukannya. Soalnya, melakukan praktek-praktek tadi aja nggak cukup. Harus ada bahan bakar emosional dan spiritual yang pas di baliknya, supaya benar-benar ngefek. Dan ini dia bahan bakarnya. Ada beberapa nilai inti, ketulusan dalam keyakinan kita, cinta sebagai pendorong utamanya, kerendahan hati dalam setiap tindakan, dan mungkin yang paling penting, tindakan tanpa pamrih. Melakukan sesuatu murni karena cinta, tanpa mikirin, saya dapat apa ya nanti. Tanpa semua ini, praktek tadi bisa jadi cuma formalitas. Kadang, cara terbaik untuk memahami sebuah konsep adalah lewat cerita. Yuk, kita lihat satu kisah klasik yang benar-benar menggambarkan semangat Bhakti Marga. Tokoh utama kita adalah seorang pangeran muda bernama Prahlada. Sejak kecil hatinya itu sudah dipenuhi rasa cinta dan pengabdian yang luar biasa kepada Dewa Wisnu. Tapi, ada masalah besar. Ayahnya sendiri, Raja Hiranyakasipu, benci banget sama Wisnu dan menganggap dirinya Tuhan. Dia memaksa Prahlada untuk berhenti, bahkan sampai mengancam akan membunuhnya. Ini ujian keyakinan yang paling berat. Walaupun diancam bahaya yang nggak main-main, Prahlada nggak pernah goyah. Imannya yang tulus dan nggak terputus itu akhirnya mendatangkan pertolongan. Tuhan turun tangan langsung untuk melindunginya. Pesannya jelas banget. Pengabdian sejati itu bukan kelemahan, tapi justru sumber kekuatan terbesar. Oke, ceritanya keren ya.
Tapi, apa hubungannya konsep kuno ini dengan kita di zaman sekarang? Nah, disinilah semuanya jadi terasa nyata dan praktis. Kita lihat contoh dari materi kita. Ada Adi. Kalau dilihat sekilas, yang dia lakukan itu biasa aja kan? Bantu orang tua, bersihin tempat ibadah keluarga, ajarin adiknya. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Coba kita pikir bareng-bareng. Bentuk bakti apa yang dia tunjukkan? Jelas ini adalah pada 7-6 atau pelayanan. Ini juga dasya, semangat melayani dengan rendah hati. Ini bukti bahwa pengabdian itu nggak harus di upacara besar. Pengabdian bisa ditemukan dalam pelayanan tulus kita ke keluarga yang didasari oleh cinta dan rasa hormat. Sekarang kita lihat Sari. Praktek yang dia lakukan ini sepenuhnya terjadi di dalam hati dan pikirannya. Dia selalu ingat Tuhan, baik pas lagi senang maupun pas lagi ada masalah. Nah, ini jelas banget contoh dari smaranam atau mengingat terus-menerus. Manfaatnya apa? Pola pikir kayak gini bisa menumbuhkan ketangguhan, rasa syukur, dan perspektif yang lebih luas. Ini bisa mengubah cara kita menghadapi naik turunnya kehidupan. Jadi, ini dia rangkuman terbesarnya. Bakti marga itu bukan sesuatu yang eksklusif ada di tempat ibadah. Ia hidup dalam cara kita memperlakukan orang tua kita, dalam kebaikan kecil ke teman-teman kita, dan dalam setiap tindakan pelayanan yang kita berikan tanpa mengharap imbalan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di mana Anda menemukan pengabdian dalam hidup Anda hari ini? Mungkin dalam cara Anda merawat keluarga, dalam passion Anda di pekerjaan, dalam momen syukur saat melihat alam, atau dalam bantuan tulus yang Anda berikan ke orang lain. Jalan pengabdian itu ada di mana-mana, kalau kita mau melihatnya.